rapat huriah hingga sekarang gangguan sangat luar biasa dilakukan oleh segelintir jemaat yang kecewa dengan hasil keputusan rapat huriah, di mana mereka selalu melakukan berbagai macam gangguan terhadap pembangunan gereja HKBP Cibinong hingga saat ini. Beberapa untuk menanggapi apa yang disebut, yang selalu dituduhkan bahwa yang tidak setuju pembangunan itu disebut mengganggu, saya ingin garis bawahi, sebenarnya enggak. Itu adalah suatu kritikan bagaimana supaya pembangunan itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, bukan untuk mengganggu. Yang ditanya oleh kawan-kawan adalah di mana RAB-nya, pengawasnya di mana? Kan dari RAB kita berjalan untuk melaksanakan semuanya. Itu dasarnya. Itu yang selalu ditanya oleh teman-teman yang tidak setuju dengan video. Bukan berarti pembangunannya dihambat, enggak. Bahkan saya pernah dalam suatu percakapan saya bilang, enggak apa-apa gambar tidak sesuai dengan pelaksanaan, enggak apa-apa. Yang penting setelah dilaksanakan seperti itu, diperbaiki gambarnya, kemudian dikonsultasikan dengan pemberi izin. Jadi bukan hanya sekedar mengkritik, tapi memberikan masukan juga loh. Kenapa kawan-kawan mengkritik? Wajar, karena merasa dia juga gerejanya itu. Notabene uangnya juga ada di situ. Seberapa besar uangnya? Besar kecil kita nggak perlu pertanyakan. Nah, itu yang selalu disebut mengganggu. Apanya yang diganggu? Pernah nggak kawan-kawan datang ke gereja untuk menghamba itu? Enggak. Paling dengan medsos atau WhatsApp dipertanyakan itu. Kenapa dipertanyakan lewat WhatsApp? Karena nggak mau bertemu. Coba kalau dikelola dengan baik konflik itu, ada seperti ini kemudian diselesaikan bersama, saya pikir nggak ada yang mengganggu kok. Jadi hanya karena terlalu takut apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, disebutlah orang-orang lain itu pengganggu, disebutlah orang-orang lain itu adalah pamang, itu disebutlah orang-orang itu karena enggak mereka yang mengerjakan. Jadi karena mereka yang mengerjakan, berarti bukan swakelola benar yang disebut oleh teman, bukan swakelola, tapi mereka lah pekerjanya, mereka lah pemborongnya, kan gitunya. Kalau swakelola ya semua kan harus tahu, transparan juga. Nah, jadi itulah yang perlu saya tambahkan. Bukan ada yang mengganggu pembangunan HKBP Cibinong sampai saat ini berjalan. Walaupun saran-saran kritik nggak pernah didengar. Kalau didengar ya udah selesai, apa susahnya? Oke, terima kasih. Beberapa masalah yang menjadi pemicu kekecewaan jemaat antara lain: 1. Pembangunan toilet yang dirancang oleh PT HBP tidak layak dan gagal struktur. Bangunan berusia 5 tahunan ini harus dibongkar untuk diganti dengan bangunan yang baru. 2. Satu lagi toilet, agak lucu ini. Kebetulan saya juga tenaga ahli saya yang gambar ini. Jadi memang toilet ini dikerjakan sesuai dengan kesepakatan pembangunan supaya ini kan supaya seolah-olah ada kegiatan fisik daripada panitia itu, dibangunlah dulu toilet. Asumsinya hanya biar kelihatan bahwa ada pembangunan. Kemudian memanfaatkan lahan gereja yang notabene tidak terpakai, tidak bisa digunakan nanti untuk pembangunan gereja, karena memang lahan gereja kita itu kan di belakang agak miring gitu. Jadi hanya
Itu kerjaan panitia lama. Ketuanya Amang Situa TJ Siaan. Saya juga rencana bangunnya, saya gambar. Setelah saya gambar disetujui oleh digambar oleh tenaga ahli saya, disetujui oleh panitia. Dikasih tahu ke Parhalado melalui rapat paratan, disetujui, laksanakan. Nah setelah itu dilakukan tender. Dilakukan tender terbuka. Kebetulan saya waktu itu menghadiri. Gak ada yang disembunyikan di situ. Pokoknya harga terendah dengan administrasinya benar. Bahwa terlepas daripada PTA, PTB, PTC yang menang itu urusan nomor 2. Urusan nomor 1 dilaksanakan benar dengan kriteria-kriteria lelang. Oke, dapatlah PTA. Kan gitu. Dikerjakan. Entah apa yang merasukinya, dirubahlah ini. Kan dirubah. Tadinya itu hanya untuk memaparkan lahan yang tidak teratur, itu satu lahan enggak bertingkat, dijadikan bertingkat. Padahal kontraktor sudah gali pondasi gambar awal. Saat itu dibilang ke saya, Amang Sanibar tolong digambar. Gambar apa? Ini menjadi bertingkat. Kata siapa? Keputusan Parhalado. Ya udah, Parhaladonya sudah gambar. Kan gitu. Kan udah tender. Kontraktornya udah menang loh. Udah gali pondasi, tapi dirubah. Diperbesar. Kemudian dibikin bertingkat, katanya supaya ada sermon Parhalado bisa di atas. Yang notabene di gambar awal enggak ada, hanya menetapkan lahan yang kecil yang tidak beraturan itu, sehingga seolah-olah ada pembangunan fisik di gereja Cibinong daripada vakum. Itu dasarnya pertama. Tapi setelah dikerjakan oleh kontraktor, sudah pondasinya sesuai gambar sudah dilaksanakan, bahkan kolom udah mulai naik, dirubah. Yang merubah siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Saya bilang waktu itu nggak urusan saya. Silakan aja. Siapa yang menyatakan dirubah? Urusan itu. Itulah yang diketuai Situa TJ Siaan, yang notabene sekarang pengikut Gideon. Kan gitu. Dari mana gambarnya? Ya tanya ketua. Kenapa begitu? Tanya situ TJ-nya. Jangan tanya maruloknya. Jangan tanya hari-hari Abono Perkasanya. Nggak ada urusan di situ. Jadi kesepakatan di awal sudah dilangkahi, kita nggak mau. Akhirnya apa? Dananya juga bengkak. Terus kemudian diawasi enggak. Emang apa itu hari-hari bisa mengawasi? Saya mengawasi enggak. Saya punya etika. Kalau saya yang merencanakan, saya nggak bisa mengawasi. Kenapa nggak diawasi? Tanya itu ketuanya. Pertanggungjawabannya apa? Apa cuma ketua doang? Ada persoalan begini, diam. Kan nggak harus seperti itu. Tapi itu ada kesalahan prosedur di situ. Gambar awal seperti ini dilakukan tender, terlepas siapa pemenangnya, apa saudara saya atau adik saya, itu nggak ada urusan. Yang penting tendernya murni, pemenangnya keluar, tanda tangan kontrak oleh ketua pembangunan, dikerjakan. Terus kemudian fondasi udah jalan, kalau mau dirubah dari satu tingkat, tidak bertingkat menjadi bertingkat, sehingga toilet yang dirubuhkan ngaku-ngakunya dirubuhkan karena nggak benar katanya, dirubuhkan, itulah hasilnya. Tapi seolah-olah ini adalah ketua pembangunan panitia yang baru. Seolah-olah ini ulah daripada ketua rancang bangunnya. Kan gitu. Supaya jelek namanya. Bagi saya itu difitnah, di apa ya biarin aja lah, nggak apa-apa kok. Biasanya itu. Paling berdosa yang memfitnah. Paling berdosa orang yang tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ya ketua pembangunan. Jadi kalau pembangunan sekarang ini
ada persoalan nanti di kemudian hari, yang bertanggung siapa? Ya ketuanya. Siapa ketuanya? Ya enak memang saudara Rudi Arua, bukan ketua dia. Tahu siapa ketuanya. Jadi itulah tentang toilet ya. Toilet itu udah salah prosedur, tidak diawasi, dan yang bertanggung jawab seharusnya adalah ketua pembangunan pada saat itu, saudara TJ Siahaan. Makasih. Dua, biaya pengurusan IMB 1 bidang perizinan diketuai oleh Amang MP serta bendahara pembangunannya, Amang NS, diduga berkisar 900 jutaan rupiah. Tapi sesuai hasil audit gereja bahwa 690 juta rupiah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Amang NS selaku bendahara pembangunan saat itu. Dapat dipastikan bahwa narasi yang dibuat itu adalah hoax dan fitnah. Sayangnya tidak disebutkan siapa yang membuat narasi dan siapa pula yang menulisnya itu. Dikatakan di situ nilai biaya IMB adalah 900 juta dan NS tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Begini saudara, bahwa faktanya nilai atau biaya pengurusan IMB total yang dikeluarkan oleh gereja adalah sebesar 746 juta rupiah. Itu pun terbagi dua jenis ya. IMB gereja berikut ruko atau perkantoran yang menempel di gereja itu sebesar 571 juta ditambah dengan biaya pengurusan pembuatan jembatan sebesar 175 juta, jadi total 746 juta. Katanya pula tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Ini ada saya bawa laporan keuangan panitia pembangunan khusus untuk mengurus IMB itu. Oke, di sini jelas ada tanda tangan saya sebagai bendahara waktu itu, Masinton Pangaribuan sebagai ketua bidang perizinan, Amang Situa Harles Sianturi sebagai ketua panitia, dan yang terakhir disetujui dan mengetahui Pendeta Gideon Seragi sebagai pimpinan jemaat. Jelas ini. Anda tahu, Anda katakan selama ini bahwa Amang Seragi itu transferable dan akuntabel. Ini buktinya, ada tulisannya, ada tanda tangannya. Jadi jelas bisa dipertanggungjawabkan. Di sini disebutkan total izin bangunan, total izin jembatan, sehingga total keseluruhan 746 juta. Dari saldo yang kami terima masih ada sisa sebesar 781.000. Itu pun sudah dikembalikan ke Bendahara Huria pada saat itu, Situa Herbin Siregar ya. Oke, perlu diketahui selama mengurus IMB ini, kami ini melewati sekitar 20 titik, 20 instansi dinas ya, mulai dari tingkat terendah RT sampai dengan ke provinsi ya. Selain itu kami juga harus melakukan entertain ya terhadap cukup banyak elemen-elemen masyarakat dan sosial politik ya. Kita tahu kita harus melakukan entertain atau harus melalui tokoh-tokoh masyarakat sekitar, tokoh agama, tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh politik, FKUB, Kesebampol dan sebagainya. Jadi ada 20 titik ya. Memang ketika itu kami cukup rumit lah, saya bilang rumit dan berliku, sehingga IMB yang kita harapkan selama ini puluhan tahun berhasil diperoleh ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, kemudian nilai tadi coba Anda bandingkan juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pendeta KS dan kolega ya.
hanya satu titik ya bisa mengeluarkan dana gereja atau uang gereja sebesar 140 juta ya. Bayangkan satu titik yang dilakukan oleh GS untuk melakukan perubahan atau revisi IMB itu menghabiskan dana 140 juta. Sementara yang kami lakukan di 20 titik 571 juta. Jumlah itu besar, bisa jadi relatif memang, tapi Anda bisa bandingkan dulu juga dengan gereja-gereja tetangga kita ya. Di Bogor sini kita tahu begitu susahnya mengurus IMB di Kabupaten Bogor ini. Rata-rata dari hasil studi, hasil pemantauan kita, setiap gereja yang ada di sekitar kita, gereja kita Cibinong ini bisa menghasilkan atau mengeluarkan dana sebesar 1 miliar ke atas, bahkan ada yang 1,5 miliar ya. Jadi apa yang kamu keluarkan 571 juta, total tadi 746 memang besar, tapi itulah saya sebutkan tadi perbandingannya ya. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa yang ditampilkan, narasi-narasi yang disebutkan di dalam video tersebut, bisa saya katakan itu adalah syarat dengan kepentingan pribadi atau hoax lah ya. Tentu itu karena sekarang ini kan dalam proses pembangunan ya, dengan menampilkan atau pembangunan opini yang dibangun itu, harapannya dalam pembangunan yang sekarang dilaksanakan seolah-olah benar di mata jemaat. Itu yang terjadi. Jadi saudara, Bapak Ibu semuanya, saya himbau ya, sekarang kita memang sedang membangun. Jangan hanya melihat fisik bangunannya saja, lihat juga dong prosesnya seperti apa. Apakah sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang normal, yang standar? Saya perhatikan yang sekarang ini, mohon maaf, tidak standar, dibuat hanya sepihak, hanya pelaksana atau bisa dikatakan kontraktor Rudi Arwan dengan Pendeta Gideon Saragi ya. Selama ini kami mengeluarkan dana atau menggunakan dana untuk biaya pembangunan itu selalu menerapkan itu standar prosedur itu. Jadi begini, pertama sekali panitia melakukan rapat ya, kemudian dari hasil rapat itu dibawalah ke rapat atau forum parhalado yang diketuai oleh atau yang dipimpin oleh uluan Pendeta GS, kemudian diketahui dan disetujui oleh beliau, baru kita bisa mengeluarkan dana itu dan kita pergunakan untuk mengurus IMB ya. Jadi demikian saudara, terima kasih. Horas.